Mami kagak ke sekolah minggu, kan sebentar lagi ke sekolah minggu. Wah, siapa adik-adik? Wah, kamu sebelumnya udah sampai duluan. Nah, adik-adik udah siap sekolah minggu belum? Udah siap belum? Udah ya. Tapi sebelum kita sekolah minggu, kita mau ngapain Mas Bro? Kita mau lihat dulu ya adik-adik yang udah ngerjain tugas sekolah minggu lalu. Siapa adik-adik? Siapa yang pengen tahu yang mengerjakan PR? Kita lihat dulu ya. Ini dia. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, kakak Desi dan Bang Surah, itu tadi kita udah lihat video adik-adik yang sudah mengerjakan tugasnya di ibadah sekolah minggu lalu. Oke, sekarang adik-adik udah siap memuji Tuhan? Siap? Siap. Coba kakak mau tanya, Abang Surah udah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Kakak Desi udah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Oke, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuki ibadah minggu pada hari ini. Adik-adik mempersiapkan hati adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.
di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Oke deh, Dik. Sekarang kita mau nyanyi lagi. Tapi sebelumnya kakak mau tes minat adik-adik dulu. Adik-adik tak boleh lepas untuk memuji nama Tuhan. Kalau adik-adik yang masih duduk, masih tidur-tiduran, kita bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Kita mau nyanyi satu lagu yang ada teman-temannya. Tapi kakak mau tanya dulu nih. Kakak mau tanya Kakak Desti. Kakak Desti punya teman nggak? Punya. Namanya siapa? Agnes. Nah, kakak Agnes temannya Kakak Desti. Terus kakak mau tanya Abang Suro. Abang Suro punya teman nggak? Punya. Wih, siapa temannya? Coba sebutin. Kakak. Iya, karena kita bertiga, kakak-kakak, abang-abangnya saling berteman, saling mengasihi. Kalau teman itu kayak gimana, Pak? Teman itu saling mendukung, Terus saling mendoakan. Terus saling apa lagi, Abang Suro? Saling mengasihi. Saling mengasihi. Kita mau nyanyi satu lagu ya adik-adik ya. Kau temanku, ku temanmu. Ayo Mbak. Adik-adik masih ingat kan gayanya? Kita pakai gerakan ya.
kita memasuki firman, adik-adik boleh dipersiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pulpennya, dan semuanya. Oke adik-adik, kita memasuki firman, kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Ayo Bang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih bisa untuk memuji dan menekan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau berkati hati dan pikiran kami. Fokuskan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirman atas kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di kitab 3 Yohanes 1 ayat 2-4. Sudah dapat ya? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Oke, ayatnya ini bagus banget ya adik-adik ya. Nah, di sini ayatnya lebih menceritakan tentang keadaannya sehat-sehat dan juga hidup dalam kebenaran. Oke, kakak sekarang mau cerita tentang tentang kisah Rasul Yohanes ya. Ini adalah kitab ketiga dari Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes ini mempunyai anak-anak rohani dan juga mempunyai anak rohaninya itu bernama Gaius. Nah, Gaius ini hidup dalam kebenaran. Itu terdapat tadi di ayat 4 ya. Jadi Rasul Yohanes ini membuatkan surat yang pertama dalam kitab Yohanes itu kepada anak-anak rohani pada umumnya. Lalu yang kedua, Rasul Yohanes itu menuliskan surat kepada ibu yang terkasih dan anak-anaknya. Dan yang ketiga kepada Gaius. Kenapa sih Gaius pada hari ini kita bicarakan? Jadi Gaius ini dia hidup dalam suatu kebenaran. Nah, adik-adik bagi anak-anak orang percaya sangat dianjurkan untuk saling mengasihi. Saling mengasihi bukan hanya dalam kasih yang buta, ya Dek ya. Kasih yang buta itu maksudnya apa? Kasih yang buta itu berarti dia tidak
pada prinsip-prinsip kebenaran. Kalau kasih yang benar itu adalah dia hidup dalam hal-hal yang positif, hidup menurut firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, di sini karena Gaius itu merupakan anak rohani yang taat dan dia hidup dalam berkenan kepada Allah, maka Rasul Yohanes sangat mengasihi dia sampai Rasul Yohanes membuatkan surat spesial untuk dia. Nah, Rasul Yohanes tersebut juga dia bisa tidak menerima suatu ajaran-ajaran nabi-nabi palsu, misalnya ajaran-ajaran yang mengarah kepada yang negatif, dia tidak mau terpengaruh. Nah, dari sini Rasul Yohanes mendapatkan berita bahwa beliau atau Gaius tersebut hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, coba kakak pengen tahu apa sih yang adik-adik inginkan untuk kedepannya, nanti untuk sampai besarnya. Pasti banyak dong cita-cita yang positif yang adik-adik inginkan. Misalnya mendapatkan ranking 1, terus juga mendapatkan prestasi di kelas, menjadi kebanggaan mama dan papa di rumah. Nah, di sini adik-adik, kakak menganjurkan dan kakak mengajak untuk adik-adik hidup dalam kebenaran, yaitu kasih dalam kebenaran dengan tidak menggunakan kasih yang buta. Dan juga ini ada poin-poinnya deh. Jadi yang pertama itu, kita itu kan harus saling mengasihi. Nah, Gaius tersebut juga menunjukkan bahwa kita itu harus saling mengasihi kepada teman-teman kita. Misalnya adik-adik punya teman yang adik kasihi ya. Nah, di saat teman-teman adik itu melakukan suatu kesalahan, ada baiknya adik-adik untuk menegurnya. Dengan menegurnya dengan kasih agar dia kembali kepada jalan kebenaran. Jangan nanti adik-adik punya teman nih, ada yang nggak benar, terus adik diemin aja, ya udahlah, nggak apa-apa lah, orang itu teman aku. Nah, itu jangan ya. Di saat adik-adik memiliki teman yang sudah melanggar dari rel firman Tuhan atau tidak sesuai dengan hal-hal yang positif, adik-adik boleh untuk menegur dengan kasih agar dia tidak terjerumus atau lebih dalam lagi ke dalam kejahatan. Ya, itu ya pesan yang pertama. Itu contohnya ya dek yang Rasul Yohanes senangkan daripada Gaius. Terus yang kedua adalah adik-adik sekalian, ini kan udah gak pernah ketemu ya, udah gak ketemu udah hampir setahun, dan kita sudah di akhir tahun ya, sudah di penghujung akhir tahun 2020. Mungkin adik-adik sekalian punya nomor teman-temannya. Nah, boleh tuh sesekali adik-adik kayak meng-WA atau memberikan kata-kata positif, mengirim kata-kata positif atau ayat-ayat Alkitab untuk memberikan semangat. Mungkin ini kedengarannya sepele, kayak memberikan apa kabar, sehat terus ya. Nah, itu kalau bisa adik-adik kepada teman-teman sekolah minggu yang lain yang udah pegang HP dan punya nomor temannya, boleh tuh sesekali menghubungi teman-temannya, memberikan kata motivasi. Siapa tahu kan di saat daring ini adik-adik pasti jenuh dong dengan adanya PJJ, pelajaran jarak jauh seperti ini yang selalu online. Boleh tuh untuk menghilangkan kejenuhan, bisa tuh nanti saling sharing tentang firman Tuhan gitu ya, saling sharing firman Tuhan atau saling memotivasi. Misalnya, aduh aku jenuh banget nih udah PJJ, boleh nanti kalian saling memotivasi untuk memberikan semangat agar tetap terus semangat PJJ ya. Memang keadaannya seperti ini, semoga hal-hal ini bisa cepat berlalu sehingga adik-adik bisa bersekolah kembali di sekolah dan bisa juga sekolah minggu. Nah, pesan yang ketiga adalah, jadi pada minggu ini adalah temanya tentang hidup sehat. Apa sih kah hubungannya hidup sehat dan antara sehat dan kebenaran? Tadi kan di firman Tuhan udah kita baca ya, di ayat 2 sampai ke 4 itu tentang berbicara tentang sehat dalam, jadi sehat itu tidak hanya sehat dalam fisik saja, tapi sehat dalam rohani dan fisik juga. Jadi adik-adik sekalian jangan hanya sehat fisiknya saja, tapi kakak harapkan sekalian sehat rohaninya juga. Apa sehat fisiknya? Misalnya menjaga kesehatan. Di saat pandemi seperti ini kan sering banyak di rumah ya deh ya, di rumah terus segala macam,
segala hal itu dilakukan di rumah, karena adik-adik sekalian dibatasi untuk keluar rumah dan atau beraktivitas di luar rumah. Nah, untuk adik-adik sekalian, kalau lagi cuacanya panas nih, pasti kan ada rasa keinginan ingin minum es terus. Nah, di sini Tuhan sangat menginginkan kepada anak-anak yang menjaga kesehatannya. Di saat pandemi seperti ini kan ciri-cirinya kalau untuk COVID itu kan contohnya kayak misalnya flu. Nah, adik-adik jangan terlalu banyak minum es saat di rumah. Terlalu banyak minum es, harus boleh minum es, boleh, tapi hanya beberapa saja ya. Maksudnya tidak terlalu banyak, dibatasi. Nah, adik-adik ingat yang khotbah kakak 2 minggu yang lalu tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, di saat adik mungkin keinginannya hanya sedikit saja minum esnya, yang penting adik rasakan rasa esnya, jangan terlalu banyak, karena itu dapat mengganggu kesehatan di tenggorokan adik-adik sekalian yang bisa mengakibatkan flu. Jadi sistem imun tubuh kalian bisa turun. Itu contohnya ya Dek ya. Kesehatan dalam fisik, kesehatan dalam rohani apa sih Kak? Yaitu kesehatan yang seperti Gayus lakukan. Dia melakukan kasih dalam kebenaran, yaitu menjalankan prinsip-prinsip kebenaran atau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Contohnya apa? Ya, seperti mengikuti ibadah online, membaca Alkitab dan berdoa. Nah, itu untuk fisik, kesehatan fisik dan rohani ya Dek ya. Nah, jadi di sini kakak berharap sekali untuk di tema saat ini kan hidup sehat. Kakak berharap adik-adik tetap menjalankan hidup sehat, yaitu jangan hanya sehat fisik saja, tapi sehat rohani juga ya. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga adik tetap menjaga hubungan kepada Allah. Mungkin itu sekian saja cerita firman Tuhan dari kakak. Kiranya adik-adik dapat memahaminya dan adik-adik dapat menjaga kesehatannya. Dan sekarang juga adik-adik memiliki tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah adik-adik tolong dong buatkan 5 cara untuk menjaga kesehatan. Ya, 5 cara untuk menjaga kesehatan atau 5 aktivitas yang dapat menjaga kesehatan, misalnya jogging, terus banyak minum air putih. Nah, itu banyak contohnya lah. Adik-adik yakin kalian semua pintar-pintar ya. Jadi tolong buatkan, kalian tuliskan 5 aktivitas atau 5 cara untuk menjadi hidup sehat. Karena Tuhan Yesus pun sangat senang kepada anak-anaknya yang menjaga kesehatannya. Karena apa? Tubuhmu adalah bait kudus. Jadi adik-adik untuk tubuh ini, adik-adik tetap jaga kekudusannya. Adik-adik kan sudah diberikan mata lengkap, telinga, terus punya wajah yang ganteng dan cantik. Nah, adik-adik punya tubuh yang sempurna. Nah, adik-adik harus memanfaatkannya dengan menjaga kekudusannya, seperti contohnya menjaga kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk melakukan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Sekian pesan dari kakak. Dan adik-adik jangan lupa tetap berdoa dan membaca Alkitab, dan jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan untuk online sekolah minggu HKI Kaisari ya. Sekian dari kakak. Terima kasih adik-adik, kita mau berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami dapat mencontoh sifat Gayus Tuhan yang berkenan kepada Allah. Dia menjalankan atau melakukan prinsip-prinsip kebenaran, yaitu berjalan pada hal-hal yang positif Bapak. Kiranya adik-adik sekalian dapat mengikuti sifat Gayus untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berkati pendidikannya. Berikan mereka menjadi pintar Tuhan Yesus, diberikan kebijaksanaan, dan Kau juga berkati orang tuanya, Kau berkati pekerjaannya, kesehatannya, segala sesuatu yang dibutuhkan keluarganya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memenuhinya menurut jalan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Dah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, temanya tentang hidup sehat. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi lagu KASIH. Ayo Bang.
Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dikasih oleh kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, di sini kita mau doa syafaat. Nah adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan kita tundukkan kepala adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa pada hari ini Bapa, kami sudah kebaktian online sekolah minggu Bapa, kami mengucap syukur kepadamu saja Tuhan Yesus. Dan Bapa, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus yang diberikan oleh kakak sekolah minggu. Kau berkati firman tersebut, semoga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya Bapak, Engkau berkati aktivitas kami, semoga aktivitas kami dapat Engkau pimpin Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Dan Bapak berkat juga untuk adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu, dan orang tua sekolah minggu Tuhan Yesus. Engkau berikan kami kesehatan dan jauhkan kami dari COVID-19, dan besoknya kami akan melakukan kerja, dan ada juga yang akan sekolah Tuhan Yesus. Engkau jaga kami Tuhan Yesus. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa lagi Tuhan Yesus untuk keadaan negara Indonesia. Engkau berkati negara kami, semoga negara kami dapat pulih Bapak dari COVID-19 Bapak. Dan berkat juga untuk Natal kami Tuhan Yesus, semoga Natal kami dapat sesuai dengan rencana-Mu saja Bapak. Dan Bapak, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar doa syafaat dari teman kita ya. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau persembahan. Adik-adik dipersiapkan persembahannya. Nanti adik-adik berikan ke orang tua adik-adik, dan orang tua adik-adik akan memberikannya kepada gereja. Kita menyanyi satu lagu, This One Adore buat Tuhan. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa